Perkenalkan, nama saya Rahel Meliania Rompis dengan nomor indeks mahasiswa 211221263. Berikut adalah hasil wawancara dari beberapa sumber mengenai kegagalan komunikasi dan kiat-kiat komunikasi yang efektif. Menurut Anda, faktor apa saja yang bisa menyebabkan gagalnya komunikasi? Banyak. Yang pertama mungkin komunikasi verbal ya, dari individu ke individu gitu. Bisa terjadi kegagalan, bisa kalau orang bilang tuh miskomunikasi gitu kan, karena penyampaian atau cara bahasanya yang bisa dibilang kadang orang menganggapnya seperti apa, padahal yang kita maksud tuh seperti apa. Menurut Anda, apa yang terjadi apabila komunikasi tidak berhasil? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rahel. Menurut saya, jika komunikasi itu tidak berhasil, akan terjadi kesalahpahaman dalam menjalin suatu komunikasi itu dan akan tidak menghasilkan suatu buah dari komunikasi itu, tidak menghasilkan sesuatu yang diinginkan, yang misalkan tujuan kita berkomunikasi untuk tukar pendapat atau untuk menunjukkan informasi ke seseorang atau kepada teman atau saudara. Tapi kalau komunikasi itu tidak berhasil, pasti tujuan dari komunikasi itu atau pesan dari komunikasi itu tidak tersampaikan dan akan terjadi kesalahpahaman, dan mungkin bisa terjadi sampai banyak terjadi kita lihat-lihat karena miskomunikasi sampai terjadi konflik. Menurut Pak Fatul, apakah perlu untuk kita berbicara panjang lebar? Perlu, karena kita akan tahu maksud dan tujuan orang tersebut, apa yang diinginkan. Itu yang hal yang pertama. Yang kedua, kita akan tahu membangun chemistry antara kita dan dia seperti bagaimana gitu. Menurut Anda, apakah penting mendengarkan orang lain dalam berkomunikasi? Sangat penting, karena dalam berbicara pun kita harus mempunyai sikap yang baik. Always listening aja dulu, supaya pembicaraan tersebut bisa efektif dan tidak gagal. Mengapa dalam komunikasi bisa terjadi miskomunikasi? Terjadinya miskomunikasi dalam komunikasi, pertama mungkin orang itu tidak memahami apa yang sedang dibicarakan. Kedua, kurangnya pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi. Ketiga, ya kurangnya ya seperti tadi, pengetahuan terhadap masalah yang mau dibicarakan. Jadi tidak adanya pemahaman yang sama gitu loh, maka terjadi miskomunikasi tersebut. Bagaimana cara kita untuk mengatasi lawan bicara yang pasif saat berkomunikasi? Untuk pertanyaan ini mungkin sering terjadi dalam situasi di keseharian kita. Bagaimana lawan bicara kita itu bukan tipe yang mengutarakan, artinya mereka adalah tipe orang yang pasif. Dan orang yang pasif ini harus kita ketahui hal apa saja yang membuat mereka itu pasif. Mungkin ada beberapa poin seperti misalkan bagaimana kondisi mereka saat itu. Misalkan kalau mereka dalam keadaan mood yang tidak baik, contohnya seperti kita saja, apabila dalam mood yang tidak baik pun akan malas berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang kedua, kita bisa lihat dari ketertarikan topik yang mungkin bisa dia sukai, seperti itu. Apabila orang tidak tahu nih topik yang orang itu suka, pasti kita akan malas memberikan respon. Dan yang ketiga itu, beri pertanyaan yang memang dia tahu jawabannya, seperti itu. Apakah asumsi pribadi saat berkomunikasi dapat menyebabkan kegagalan komunikasi? Jelas bisa, Karena berasumsi itu adalah hasil pemikiran diri sendiri tanpa didasari oleh data atau fakta. kita sebagai makhluk sosial kan pasti
butuh orang lain untuk berkomunikasi atau berinteraksi. Menurut pandangan Fanya sendiri, cara untuk mengatasi hambatan dalam komunikasi itu seperti apa? Kalau menurut saya sendiri, mungkin yang pertama bisa mengadakan empati, yaitu penyampaian pesan yang disesuaikan dengan keadaan penerimanya, atau juga meningkatkan umpan balik supaya mengetahui pesan tersebut bisa diterima dengan baik dan juga dilaksanakan, ataupun mengadakan pengulangan untuk menjamin bahwa pesan tersebut diterima, dan juga menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dari setiap isi pesannya, dan juga penentuan waktu yang efektif, atau juga mendengarkan informasi tersebut dengan pengatur arus informasi tersebut supaya informasi dari komunikasi yang dilakukan juga bisa diterima dengan baik. Dan bagaimana caranya untuk membangun komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif, simple sih kalau saya, sering ngobrol aja. Kan sesuai yang tadi saya bilang, kalau bisa terjadi kegagalan komunikasi itu karena banyak cara penyampaian mungkin yang salah, jadi sehingga orang lain nggak mampu mencerna dengan baik. Jadi lebih baik sering ngobrol, dekat gitu ya. Ya lama-lama komunikasi efektif itu akan tercipta dengan sendirinya sih, gitu. Apakah membangun chemistry dengan lawan bicara dapat membuat komunikasi menjadi efektif, dan kenapa? Ya, karena kita tahu dengan adanya chemistry itu kita mengetahui lawan bicara kita karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa, dan kita mengetahui juga kemauannya dia seperti apa. Disitulah poinnya untuk membangun chemistry, biar kita lebih mengenal lawan bicara kita. Menurut Anda, apa saja yang menjadi indikator efektif tidaknya suatu komunikasi? Komunikasi menjadi efektif kalau isi pesannya itu mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui sama lawan bicara. Terus agar komunikasi efektif juga, faktor yang perlu diperhatikan itu kredibilitas, konteks, konten, dan media apa yang digunakan untuk berkomunikasi. Menurut Pak Aldi, 4 faktor utama yang dapat membangun ketepatan proses komunikasi itu apa aja? Yang pertama itu, yang paling utama, keterampilan berkomunikasi. Karena pentingnya keterampilan itu untuk menempatkan kita pada level usia berapa kita bisa berkomunikasi dengan jelas. Kalau misalkan dengan anak-anak, ya kita sesuaikan bahasa kita dengan anak-anak. Kalau dengan dewasa, kita sesuaikan bahasa kita dengan dewasa. Bahkan yang lebih ahlinya lagi, ya kita juga harus sesuaikan dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Yang kedua itu perilaku. Perilaku komunikasi itu mencerminkan berjalan atau prosesnya komunikasi sampai mendapat paham. Dan yang ketiga itu adalah strata atau level. Nah, dimaksud strata atau level ini kita harus melihat lawan bicara kita itu di level atau strata mana pengetahuannya. Jangan sampai kita bicara A, sedangkan lawan bicara kita itu ternyata tidak paham apa yang kita bicarakan, kita masih paksakan. Nanti yang terjadi adalah miskomunikasi. Hal apa saja yang penting dalam komunikasi yang membuat komunikasi tersebut efektif? Kebalikan dari yang tadi kita bicarakan sebelumnya, yaitu komunikasi miskomunikasi. Nah, komunikasi menjadi efektif itu harus memahami permasalahan yang akan dibicarakan, dan terus agar efektif, benar-benar efektif, orang tersebut akan memahami permasalahan yang dihadapi. Jadi minimal mengetahui apa yang akan dibicarakan. Menurut Anda, komunikasi yang efektif itu seperti apa? Baik, komunikasi yang efektif menurut saya adalah komunikasi yang pesan dan yang ingin disampaikan itu sampai ke orangnya itu. Jadi tujuan saya memberikan suatu komunikasi, informasi ke seseorang itu dapat ditangkap, dimengerti oleh orang tersebut.
Menurut Anda, komunikasi yang efektif itu penting atau tidak dalam kehidupan manusia? Kalau menurut saya, komunikasi yang efektif itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Mengingat manusia adalah makhluk sosial yang akan bersosialisasi setiap hari dan setiap saat. Komunikasi efektif itu sangat berguna agar pesan yang disampaikan oleh pengirim dan penerima dapat diterima dengan baik. Menurut Kak Freza, unsur apa yang terpenting dalam komunikasi? Salah satu unsur terpenting itu adalah mempunyai konsep fidelity. Konsep fidelity itu sebuah konsep di mana proses komunikasi bisa diukur tercapai atau tidaknya tujuan dari komunikasi tersebut dari sang pengirim pesan. Sekian dari saya, terima kasih.